Oke. Ya, kalau bisa jadikan co-host, Pak. ya, udah ya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam. Selamat malam, Pak. Jelas suaranya ya? Udah. Malam. Jelas suaranya enggak? Atau putus-putus? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Ini awal mulanya saya di chat sama Ferdi. Dia entah dia galau atau apa saya nggak ngerti. Intinya dia bilang, Pak, minta syarat tentang pranikah katanya. Kalian mau dibikin seminar. Bukan, mau bikin pertemuan benua bisa lah pian, Pak. Saya bilang, kapan? Malam minggu. Oh ya udah. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar berbagi ya. Tidak sesuai sudut pandang saya. Ya, karena kalian semua saya pikir sudah punya ilmunya dan sudah siap. Koko juga udah siap juga untuk nikah gitu kan. Jadi saya hanya menambah-nambahin aja lah sesuai pengalaman. Itu aja ya. Oke, lanjut kita buka. Nah, kata semua ya. Tukar pengalaman singkat tentang teman hidup. Oke. Ini Mantap. 4 point legend ini ya. Memori dengan kalian dulu kan. Saya masih harus ingat-ingat dulu nih. Ini Duyan, Panji, Mahlian Hadi, Syamsul, Willy Juanggo, Itoyo, Junaidi, Andi Payet. Ini dia gini kan, ininya gini nih supaya kelihatan. Tapi sekarang asli dia. Aduh. Agung. Jadi ini malu. Nih Ferdi. Ini Arif Salam, Handoko, ini saya sendiri, ini Usama, dan ini Bari. Ya, lanjut ya. Semua bola. Ini Rija, Rizky Satriaji, Rian Radipan. Aduh lupa saya namanya, anaknya Pak Hairi nih, siapa lah? Lupa saya. Febri. Ya. Lupa saya. Tapi ini bapaknya ya. Bapaknya tadi malam ngeliat saya di FB. Asik. Ini Roni, Hadi, Daus. Ini Ageng, Luti. Ini Balia. Nah ini nggak kelihatan nih siapa nih ya. Ini Irham, Helmi, Iqbal, Alfis, Wahyu sama Ahnan. Nah, ini kita kayaknya pas mau pisah atau gimana gitu ya. Wahyu 10C. Ini detektif Bu Hafsah. Ya Allah, ini filternya kebanyakan ya. Filternya. Kamera aja. Ini 360 ini kayaknya nih. Filternya kebanyakan. Ini Aina. Ini Mayreda. Ini Afifah. Ya ampun, masih cabi nih Afifah nih. Afifah. Litaya. Afifah. Ini Radia. Ini dan Indana. Ini saya di sini Melinda. Ini Bu Hafsah. Ini siapa? Ariana bukan ya? Nggak tahu ya. Ariana. Ica. Ini Ica nih. Ica 2, Ariana. Ini si Santi. Kemudian ini Cynthia. Wah, ingat ya. Jadi memori dulu ya. Lanjut pertama, memilih jodoh. Oh, gimana tips memilih jodoh? Versi saya ini ya, versi saya. Kan kalian semua sudah pada ngerti lah ya. Saya buka-buka dulu ya, lihat-lihat dulu kan muka-mukanya ini. Nurma segala, Ahnan, Agung, Hafiz. Ya. Yang pertama agamanya bagus, plus penurut, maasih ya.
pasti nyaman dipadahi. Bila kada masih maulah darah tinggi aja, bisa stroke di usia muda, ini benar. Jadi iya, agama gitu harus ya mungkin yang seiman gitu kan. Terus apa namanya, dia enak dikasih tahu lah ya, kalau bisa tuh nggak jarang membantah, jarang berdebat sama kita. Kalau sudah nurut, sudah ini, kayaknya menurut saya tuh ngalir aja, enak aja kayak gitu ya. Pertama sih itu sih ya, kalau sudah agamanya bagus pasti dia ngerti ilmu agama, bahwa kalau sama suami itu nggak boleh bersuara keras, nggak boleh membentak dan lain sebagainya. Intinya ini dulu menurut saya. Kalau sudah penurut, enak lah, dibawa kemana-mana juga asik aja. Yang kedua, nyaman di hati juga, dan membuat nyaman di segala lini. Baik secara fisik, secara lagi ekonomi juga dia tidak terlalu menuntut. Maksudnya apa ya? Ya pokoknya di hati kita, dia bikin kita nyaman. Dan secara ekonomi dia bukan juga matre sih, karena ada, saya punya, jangan saya gini, ada ya orang punya mantan gitu ya. Ya jangan saya, orang punya mantan yang dia itu selalu menuntut pacarnya untuk memberikan sesuatu. Kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau berkali-kali ini kan tidak sehat menurut saya, dan ini tidak layak untuk dijadikan jodoh gitu ya. Nah ini juga harus dipikirkan benar-benar ya. Ini kan yang ketiga, bisa saling memahami kita, karakter kita kalau lagi marah atau bad mood gimana, saling mengalah, minta maaf kalau ada salah, paham kalau kita sibuk. Kan yang susah itu kalau sama-sama bad mood, nggak ada yang hubungi satu sama lain. Nah ini yang menjadi masalah. Oh ini lagi bad mood nih, harus kayak gimana, oh dia lagi sibuk ya kayak gimana, dan harus ngerti kondisi kita, karakter kita kayak gimana. Jangan marah akhirnya nggak berhubungan sampai 2 hari, 3 hari, 1 minggu, akhirnya hancur kan hubungan itu. Harus bisa saling memahami karakter kita. Keempat, jujur. Nah, ini harga mati, setia harga mati ini ya. Dan memiliki prinsip keterbukaan. Jujur ya. Ya, buka HP-nya kalau sekali-kali, kalau mau coba. Walaupun belum jadi kekasih ya, tapi ya coba aja punya HP bang, punya HP, buka chat WA-nya. Enggak ini kalau saya ya, itu kan terserah kalian. Ada nggak masih chattingan sama orang yang lain jenis sesama selain kalian? Nah, kalau sebatas teman nggak apa-apa, tapi kalau sudah, makasih ya udah dengerin curhat aku, makasih ya udah ngitin aku tadi malam makan, loh ini sudah berbahaya. Jangan, karena kalau sudah kalian punya pasangan, kalian harus jujur, ini sahabat aku, ini sahabat aku yang lain jenis, ini, dia harus tahu. Kalau enggak nanti bisa jadi masalah. Harus jujur ya, jujur. Jangan tipu-tipu. Yang akunya tidur, malah main game. Aku aja kalau main game. Ya kalau sama yang lain, maksudnya sama teman gitu ya. Ya Perdi ya, ini Perdi ini berbahaya juga Perdi sepertinya. Ya harus jujur Perdi ya. Iya Perdi. Iya, oke. Ini versi saya ya. Ini terserah versi kalian. Saya cuman hanya sharing-sharing aja. Ini jodoh yang kayak gini nih. Setia harga mati. Karena kalau dia nggak setia, wah berat bro, berat. Jadi tipsnya itu diem minjem HP-nya mendadak langsung buka chat dia, pagi dia. Itu kalau saya ya, terserah. Privasi pak, privasi ya, terserah kalian lah, itu hak saya kan ya. Kalau dia mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya udahlah. Kalau saya kayak gitu, berarti ada sesuatu yang ditutupin ya dia. Itu ya kan. Fair. Kemudian bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita. Kadang
pasangan itu seringnya ngelihat kelebihan kita tapi nggak ngelihat kekurangan kita. Oh, pacarku ganteng, pacarku cantik. Tapi kan ada kekurangan kita, misalkan emosional, apalagi ya, ngambekan, perajuan. Dia bisa nggak terima itu? Jangan terima kelebihannya aja, kekurangannya juga harus. Ada yang mungkin mohon maaf, mungkin lemot, diajak bercanda tapi nggak nyambung. Kamu sih lemot banget sih, yang nggak nyambung. Jangan gitulah, harus diterima itu kekurangan dan kelebihannya. Ya, ada yang pasangannya itu harus curhatannya setiap malam, ya dengerin aja. Oh ya, nih cewek, berarti pasangan tuh nih suka ngobrol, kamu pendiam ya udah dengerin. Bener nggak ya? Iya bener, diiyain aja, walaupun ngerti nggak ngerti diiyain aja. Oh iya, gitu aja dah. Yang penting mereka tuh perlu diiyain aja sih sebenarnya kalau curhat itu. Asal harus ingat apa yang diceritain, jangan nggak ingat ya. Ingat nggak yang kemarin aku cerita apa? Hah? Yang mana ya? Yang mana ya? Nah itu bahaya. Segera cari topik yang lain. Kita makan yuk yang. Nah, kayak gitu aja biar hilang suasananya. 6. Memiliki kompetensi tata cara bergaul dan menerima keluarga. Ucapkan selamat kesuksesan naik kelas adiknya. Kalau kalian punya uang banyak, beri adiknya hadiah mobil Lamborghini kan gitu bisa juga ya. Ya gitu kan. Bisa aja ya. Biar kenal gitu kan sama adiknya kayak gitu kan. Oh, adiknya ulang tahun sekian, tanggal sekian, hari sekian. Biar dekat sama adiknya. Kasih dia hadiah. Ya. 7. Mampu membawa diri dengan baik di kalangan teman, rekan kerja, sahabat, atau handai taulan ini ya. Wis, di doi keluarga. 9. Bila banyak tingkah, tinggal buka aja. Bila susah diatur, emosian, suka makan pecahan beling, ngalih dipadahi, suka mendua, tidak jujur, putusi aja. Ya, jangan membabi buta, membucin sebelum akad. Banyak cinta di dunia ini, jangan memaksa diri ya. Itu ya. Ini penting sekali nih. Terutama yang cowok. Yang cowok nih. Ya, penting sekali nih. Bila banyak tingkah, tinggal buka aja. Bila susah diatur, emosian, ngalih dipadahi, jangan jadikan jodoh ya. Susah nanti kalian. Ya. Susah nanti. Kemudian ya. Memori dengan kalian lagi. Ini waktu saya nikah ya. Hadir semuanya nih. Ini si apa ya? Kuntari. Ningrum, Pak. Kuntari. Aca, Radia. Aca, Pak. Ica, Pak. Ica. Siva, Mareda, Siti Aina, Afifah. Okta ya? Rika. Iya, Rika. Sorry. Indana, Aisy. Ini siapa ya? Maulida, Pak. Sorry. Ini Afifah. Siapa? Ariana. Sorry. Ini udah nikah, Pak. Ya. Nah, ini yang dari jauh-jauh nih. Ini Panji orangnya mana nih? Panji, Rina, Radia, sini Agung, Tari. Oh ya, yang tadi juga nih. Waktu nikah ya. Ini yang mau tutup dia baru datang nih, Hasalika nih. 23. Kasihan karena macet di
Halo Balia, apa kabar Balia? Jangan marah Balia, jangan marah Balia. Santuy, Pak. Iya. Ini Mbak Adi, ini Pak. Ini siapa Pak? Siapa yang Adi ingat? Siapa namanya? Pak Topan. Oh, Pak Pak Topan. Topan. Benar. Olahraga. Adi. Ini beberapa saya ambil ya. Ini tadi Hafiz Abi. Ada Andi Fayet juga. Andinya lagi ngapain itu lagi mau Ulun ngeredas itu. kamu pulang duluan, Gung. Ini Bu siapa? Ibu siapa? Masih ingat lah? Bu Yulia. Ibu Yulia. Benar. Apalagi nih, nggak ada nih. Ini siapa nih? Masih ingat lah? Azul. Ini Pak siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa masuk ah? Dinas, Pak. Dinas. Siapa tuh ah? Kabar ini. Hah? Tuan Guru. Oh, Panji. ya. Ini siapa nih? Nggak ada yang tahu nih. Nyalain lampu. Memang durhaka kali ya. Siapa nih? Hah? Siapa? Ih, nggak tahu nih. Dan La ilaha illallah. Hah? Pak Wildan. Pak Wildan. Ya. Banji. Ngaco Oi. aneh nih. Dari mana nyawa? Baru nyampe, Pak. Ke kantor. Siapa? Yang gabung siapa? Panji. Oh, Panji. Ya. Lanjut, Ji. Ini enter lagi kenapa nggak mau enter lagi nih, cuy? Tunggu ya. Kayaknya lagi ini nih. Oh, stop set lagi gimana? Boleh. Saya cek lagi semuanya. Tadi sampai situ dulu. Untuk memilih jodoh dulu. Ada pertanyaan nggak untuk yang memilih jodoh dulu sebelum lanjut ke pernikahan nih? Lanjut, Pak. Ya. Ini kan saya memilih jodoh dulu udah beres. Nah, baru ke pranikah, baru ke nikah. Nah, yang memilih jodoh tadi sudah jelas aja. Ya, apa pertanyaannya? Cinta Apa? pun Manji. Ya, Pak Willy. Tadi yang pertama itu penurut ya, Pak? Atau Pak? Apa? Masih. Ya. Ha. Nah, itu masih biniannya ke lakian apa lakiannya ke binian? Oh, benar. Karena ini saya yang bikin ya. Karena ini saya yang bikin. Cenderung ya cewek harus ikut apa kata cowoknya. Nah, itu. Tapi kalau cowoknya juga sama ceweknya gitu juga lah, saling lah. Tapi nanti kan dalam rumah tangga tuh Will ada nakodanya Will, yaitu laki-laki. Nah itu harus bisa dia ngambil keputusan dan perempuannya juga harus ngikut apa kata laki-lakinya. Kan kayak gitu. Ada lagi yang memilih jodoh lagi? Masih memilih jodoh. Jangan supan-supan ya. Malu nanya Pak, ketahuan jomblonya nggak apa-apa. Ya, Nan. Irham. Pun misalkan kada direstui keluarga kayak papa, Apa alasannya? sudah cinta bener ya, Pak. Apa dulu alasannya apa? Iya, misal kuitannya kada setuju jar Pak. Iya pasti ada, mungkin apa? Mau seakan ganteng nggak setuju? Keluarkan, curhatannya keluarkan. Iya apa? Alasannya apa dulu? Kan harus tanya alasannya. Apa dulu alasannya? Nanti kalau ada alasannya kita cari celahnya. Ngosok, aku nggak suka sama kamu, nggak boleh. Apa? Ya nggak suka ya nggak suka, nggak mungkin lah. Pasti ada alasannya. Cari dulu alasannya. Apa alasannya? Baru kita cari celahnya. Ya. Atau Anan yang tadi kasih calonnya itu mobil Lamborghini, insya Allah direstui itu.
Menukar seorang tidak ada kuat, Pak. Nambah orang. Enggak, ya apa dulu alasannya apa? Itu dulu alasannya apa dulu. Harus tahu ya. Prinsipal kah atau enggak? Kalau prinsipal itu apa prinsipnya apa? Karena saya dulu juga pernah kayak gitu dan bisa. Apalagi? Udah kayaknya sudah untuk memilih jodoh kayaknya kalian sudah expert lah ya. Umurnya kan udah 24 semua nih, 23, 24, 25 nih. 24 Ya. Pak, betakun. 22 Pak masih. Dusta lalu, Ji. 24 semua. Saya aja 20, kan kita beda 4 tahun. Ya. Belum 22 Pak, ya Allah. Udah ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak tentang memilih jodoh nih? Malu-malu kalian nih. Lanjut, Pak. Lanjut Pak. Oke. Japri aja. Nah ini Masya Allah. Ini Pak siapa nih? Kamil, Pak Hadi. Kami. Pak Hadi. Ini Hadi. Pak Kamil. di mana Kamil. sekarang Pak Hadi nih? Ini ya. Di apa gitu? Tulang pisau. Kalteng ya Pak. Ya ini ya Kalteng. Ini siapa nih? Siapa tuh? Santi. Hah? Santi. Santi. Siapa? Bu Susanti. Santi. Bu Santi. Ini siapa? Jelas, tahu semua Bu Hafsah ya. Bu Hafsah. Terbaik. Ini angkatan 2. Angkatan 2 ya? Iya benar angkatan 2 nih. Ada yang semua nih. Nah ini nanti saya jelasin lah tentang ini prosesi ini hiburan. Ini macam ada istiadat ya. Apa Bang? Nah, ini penting ya sebelum nikah. Begini. Bagian orang dengan penghasilan kalian jangan lupa nih. Siapa kan? Sebisanya aja, jangan lupa. Jangan habis sudah punya penghasilan terus lupa sama orang tua. Padahal kan orang tua nomor 1. Jadi saya itu kalau nggak salah ya usahakan setengah tahun atau 1 tahun orang tua bisa menikmati hasil jerih payah pekerjaan kalian. Senangin mereka dulu lah. Itu menurut saya. Terserah kalian. Bawa mereka jalan, bawa mereka tanya mereka mau kemana, apa, mau makan apa. Tapi ini musim corona susah ya. Yang nanti lah. Nanti kalau sudah ini ajak mereka makan, ajak mereka keliling dengan hasil penghasilan kalian. Sebelum nikah ini bahagiain orang tua dulu. Setengah tahun cukup ya, atau setahun. Ini loh hasil kerja saya. Nah, senangkan mereka. Baru kalian persiapan untuk dapat ridho, dapat restu, udah suka sama kalian orang tua, baru ya pranikah. Nah, ini bagi LDR untuk meyakinkan dia dan keluarganya, untuk laki-laki ikatlah calon wanitamu dengan cincin bukan karet bang. Datang bersama keluarga dan utarakan keseriusan. Ayah, ibu, calon mertuaku, hamba ini dalam beberapa waktu ke depan akan mengajak anak pian menikah. Ini cincin emas 1 kilogram sebagai pengikat. Si cewek pun menangis haru terseduh-seduh. Hiks, ya Allah. Ini bagi yang LDR. Ya. Bagi yang LDR ini ya. Bagi yang LDR. Kalau sudah yakin kan sudah lama menjalin hubungan. LDR untuk meyakinkan ya diikat pakai cincin itu tadi ya. Nah, ini ya. Terus siap fisik, cek reproduksi, penyakit dalam diri,
siap mental, siap lahir batin, kekurangan dan kelebihan masing-masing karakter, siap sabar, siap mengalah, siap patuh, siap taat, siap mengemong, siap melayani, siap saling memaafkan, siap diajak diskusi. Ini siap fisik penting ini, kalau menikah biasanya kita nanti dicek, ini ada jokan bola, ada sakitnya atau enggak, ada hepatitis atau enggak, reproduksi cewek ini gimana. Itu kita kemarin saya sama istri saya ke salah satu lab di Banjarbaru ya, sebutin ya, mau lab tahun ini kalau nggak salah, dicek tuh masa kesuburan, bukan masa kesuburan, gimana ya, ya macam-macam lah, intinya tentang kesehatan ya, kan ini penting banget, secara fisik, secara mental juga, apalagi kalau udah mau nikah nih ya, mental harus siap ya, nggak ada lagi pak bu lagi sama orang tua ya, sama pasangan lagi, ya kan? Jangan sampai ada masalah keluarga, ada masalah di antara pasangan, tapi malah keluar curhatnya sama orang lain, atau kalau usahakan jangan, selesaikan dulu berdua. Nah, itu siap mental, itu wajib itu, ya, siap lahir batin. Bagi yang LDR ya. Kemudian, nah ini kemarin waktu saya ngasih mengikat gitu ya, karena saya sebelum menikah saya meyakinkan keluarga pasangan, saya datang sama keluarga saya untuk ngasih cincin ke calon istri saya waktu itu. Dari proses cincin ini akhirnya keluarganya tahu kalau dia ini serius. 6 bulan sudahnya kalau nggak salah ya, baru saya menikah kalau nggak salah. Kenapa? Karena waktu itu posisi saya LDR. Nah, LDR, jadi saya supaya saya juga mawas diri, calon istri saya juga dan keluarganya nggak mikir aneh-aneh. Karena laki-laki itu kalau sudah punya pekerjaan, udah mapan, itu biasanya godaannya banyak. Nggak bisa lihat yang bening-bening dikit kan langsung ini biasanya. Jadi ini meyakinkan keluarganya, oh ini berarti anak serius nih, ya kayak gitu. Saya datang ini yang lamar, kayak gitu. Proses ngasihnya gimana tuh Pak? Budi? Gimana? Proses ngasihnya gimana Pak, cincinnya waktu itu? Ini prosesnya. Digombalin dulu atau gimana gitu Pak? Yang ini kah? Iya. Ini saya bilang sama istri saya dulu, saya bilang sama keluargamu, saya mau serius untuk melanjutkan ke tahap pernikahan, tapi nikahnya tuh kapan dan tanggal berapa saya nggak tahu, tapi saya serius sama kamu. Mungkin targetnya 2017, waktu itu 2016 atau 17 awal kalau nggak salah, saya lupa juga. Tapi karena saya ini kita jauh, kita LDR, supaya keluarga kamu yakin dan keluarga saya yakin, supaya kita ini juga menjaga, ya udah saya mau ngasih cincin ini pengikat buat kamu, kayak gitu saya bilang. Dan nanti saya sama orang tua saya datang hari sekian jam sekian. Nah kayak gitu aja, nggak ada pakai acara apa, cuma datang ngobrol, kasih cincin, udah selesai gitu aja. Nanti kalau menentukan tanggal nikah dan sebagainya itu nanti datang lagi. Nah kayak gitu. Ada lagi yang nanya? Kira dalam mobil Pak Bian ngasih. Gimana? Dikira di dalam mobil itu Bian ngasih. Oh, enggak lah. Ini belinya bareng, ini nggak romantis banget. Harusnya kan kita, sayang ini cincin buat kamu, gitu, gitu kan. Saya enggak, sini kita ke pasar Martapura mau beli cincin biar pas di tangan gitu, nggak romantis banget. Tuh mati lampu. Mati lampu Bang. Oh mati lampu. Mati lampu ini ya. Di mana tuh? Di mana Bal ya? Di Depok Pak, mati lampu. Depok. Ini semua enggak coy. Lanjut lah. Jaringan masih bisa jaringan? Jaringan bisa, baterai kada mendukung Pak. Pada. Loh, kalau mati gimana? Power bank. Aduh. Lanjut Pak. Nah ini jelas banget ini.
kedua pasangan sudah tahu penghasilan masing-masing, sudah memiliki pengetahuan pengeluaran makan, minum, jajan, dapur, biaya hidup dalam 1 bulan. Menerima pemberian suami berapapun dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Tinggal di mana setelah menikah nanti, kalau kredit atau membangun rumah berarti benar-benar harus bisa memanage pemasukan dan pengeluaran. Bila cepat diberi rezeki anak, siap sedia untuk semuanya, biaya persalinan, resmi, akikah, dan lain-lain. Nah, ini penting juga nih. Nggak ada gambarnya ini. Mati lampu semua ini. Nah, ini juga harus benar-benar dibicarain matang-matang nih. Ini saya juga ini sampaikan sama keluarganya juga. Ini kerjaan saya ini, penghasilan saya segini, gimana, dan calon kita juga harus tahu kayak gitu. Jadi dia bisa ini. Dan oh ya, yang memilih pasangan tadi kan, tadi ada saya bilang tentang aspek nyaman segala ini ya. Kalian boleh, itu hak kalian mau cari pasangan yang sama kerja juga, sama penghasilan juga atau enggak, itu hak kalian. Tapi kalau saran saya, itu yang penting kalian berumah tangga, kalian bisa untuk biaya menghidupi lah 1 bulan, dan ya intinya bisa cukup dan seperti harmonis lah menjalani rumah tangga. Jangan nanti salah satunya tidak bisa menerima penghasilan dari suami, terus yang perempuan ini bergaul dengan sosialita. Wah, yang ini dia beli sepatu mereknya Nike, aku mau juga dong. Gini, wah ini harus bisa disikapi gitu. Jadi harus punya pengetahuan. Siap ekonomi ini harus wajib menurut saya. Harus tahu penghasilannya masing-masing berapa, kayak gitu. Ya, wajib ini. Kira-kira kalau kalian bujang 1 bulan dapat pengeluaran berapa habisnya? Saya pengen tanya dulu masing-masing. Jangan tidur dulu Pak Gulam. Iya. Ada saja. Berapa? Kalau Ahnan berapa Ahnan? Oh, Ahnan mati ya suaranya. Berapa Nan? Ayo. Menurut Ahnan. Lawan biaya kos segala macam ya 3,5 juta bisa Pak. 4 juta. Wow. 3,5 juta. Itu sendirian itu. Itu penghasilan berapa tuh? Itu makan luar atau makan masak Ahnan? Makan ada di luar, ada masak Pak. Tergantung Itu tanggal. pemasukan Ahnan harus banyak itu nanti. Berarti kalau sama istri berarti dapurnya harus ngebul banget itu. Ya kan? Tuh 3,5 juta dia 1 bulan loh. Ya. Mungkin setelah punya istri bisa lebih hemat, Pak. Iya. Amin. Amin. Saran saya sih kalau bisa ya masak. Karena logikanya gini, kan saya juga pernah ngekos kan. 1 ayam 1 kilo berapa? 1 ekor Pak. 43. Kilo 28. 28. Pasar. 28 sampai 30.000 Pak. Bisa berapa potong loh? Tergantung potongannya Pak. Potongannya. Iya, anggap aja potongan standar atau potongan 16. kecil. 16 Pak. 16 potong berarti bisa 16 bagi 3 berarti bisa 5 hari. 5 hari, 6 hari. Berapa hari makan? 5 5, hari. 6 hari makan. 5 Seminggu lah, semingguan. Ya. Makan ayam. Kalau kalian keluar makan lalapan 35.000 1 kali makan aja. Dari situ kan sudah ketara banget borosnya. Ibaratnya gitu loh. Jadi harus bisa memanage itu. Nggak sembarangan, Bro. Ini belum punya anak loh, Bro.
biaya susu, pampers, ulala. Iya itu. Jadi enggak, jangan buat main-main. Harus tahu betul. Belum lagi kalau kalian mungkin kredit rumah juga. Nah, itu juga harus dipikirin benar-benar. Ya kan? Nah, ini harus dipikirin benar-benar, 1 bulan berapa. Buat nabung berapa, nanti buat naik haji, buat beli investasi, mungkin buat beli tanah, beli apa juga harus dipikirkan benar-benar. Hidup bukan hanya untuk buat makan, buat senang-senang aja. Nah itu harus dipikirkan matang-matang, bisa memanage. Ya, lanjut ya. Siap agama, nikah ya. Suami bisa membimbing istri dan saling mengingatkan dalam hal agama, sholat, sobat dan lain-lain. Mengerti kewajiban istri maupun suami. Tidak boleh meminta suami memuji istri. Istri tahu apa saja kesukaan suami, begitu juga suami mengerti apa kesukaan istri. Nah, seperti itulah. Ya, harus tahu. Ya. Oh, saya juga baru tahu kalau istri saya tuh kalau makan itu harus nasinya harus panas, harus hangat gitu ya. Beda sama saya, kalau saya tuh nasi mau panas mau enggak, makan aja gitu ya. Ternyata hal-hal seperti itu harus kita ketahui. Oh, dia nih kalau pagi suamiku nih mungkin sukanya kopi, sukanya apa teh, apa gitu bikinkan. Ya kayak gitu harus tahu hal-hal simpel yang bisa menjadikan harmonis rumah tangga itu. Ya. Oh, suami saya paket datanya habis, belikan gitu kan. Astagfirullah. Ya main game bareng apa gitu-gitu ya harus diinikan. Gak bercanda ya. Terbuka seorang calon suami dengan pihak orang tua istri, masalah pekerjaan kemasukan. Kalau kemampuan indigo bisa juga sambil mengusir jin jahat di rumah keluarga calon istri. Bisa juga ya. Terbuka. Tadi saya bilang terbuka nih. Ya. Kemudian menjalani pernikahan. Sabar. Oh iya bentar lu, sebelum menuju pernikahan, paniknya ada pertanyaan nggak nih? Stop scare dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau Tentang sudah nikah tadi. tuh, kalau sudah nikah tuh yang memanage uang tuh tetapi